Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di Training for Trainer Forum Asisten Universitas Amikum Jakarta yang pada tahun 2021-2022 untuk semester Ganjil. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ananda Vicky Jalakbar. Selaku moderator yang nantinya bakal memandu jalannya Training for Trainer Forum Asisten ini dari awal hingga akhir nih teman-teman. Oke. Sebelumnya apa kabar nih teman-teman sekalian? Apakah sehat sekarang ini? Apakah ada yang udah antusias buat pengen coba asisten, karena bentar lagi kalau nggak salah di tanggal 27 ya kita mulai perkuliahan awal. Oke, aku pengen tanya nih, pengen kepo nih. Sekalian kita perkenalan ya, biar enjoy aja. Aku pengen kepo sama Mas Felix Palestio. Halo Mas Felix. Kayaknya Mas Felix masih ada gangguan jaringan di sana. Oke, mungkin boleh sambil perkenalan ya, dua orang aja ganti. Mungkin Mas Muhammad Denny, apakah ada di room? Oke, kayaknya nggak ada. Oke, mungkin boleh Mas Fatur Rahman Nur Aziz. Halo Mas Fatur Rahman. Halo Mas. Halo. Ya. Oke, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Mas Fatur Rahman mungkin boleh nih kenalan sama teman-teman, terutama ini bentar lagi kan mau ngasisten nih, terutama ya jadinya ada yang mungkin di satu ruangan itu ada yang belum kenal sama Mas Fatur Rahman. Mungkin boleh perkenalan dari nama, prodi, dan asisten di matkul apa gitu. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Fatur Rahman Razis dari Prodi Informatika. Untuk semester ini saya asisten baru untuk matkul algoritma dan pemrograman. Oke, kira-kira udah ada persiapan apa aja sih Mas buat ngasisten ke depannya? Untuk persiapan ke depan sih saya masih kurang sih Mas, tapi saya kemarin udah ngulangi materi lagi yang tentang alprop. Oke, jadi siap ya Mas ya buat ke depannya ya? Ya, insya Allah siap. Oke, siap. Oke, makasih Mas Fatur Rahman. Terima kasih. Oke, kemudian kita lanjut satu lagi nih, cewek. Mungkin boleh Mbak Marsha Angela Sohandojo. Halo Mbak Marsha. Halo. Ya, gimana kabarnya Mbak? Ya, baik. Oke, mungkin boleh nih Mbak Marsha perkenalan dari nama, terus prodi apa, dan asisten di matkul apa. Gitu. Ya, jadi saya Marsha Angela Sohandoyo. Saya koordinator untuk konsep art IF sama juga abstrak untuk perancangan film kartun di IF juga. Oke, persiapannya dari sekarang apa nih Mbak yang udah disiapin buat nanti perkuliahan yang akan datang? Bekal pengalaman semester lalu sih. Oke. Keren. Terima kasih Mbak Marsha. Ya. Perkenalan. Ya, mungkin itu dari dua teman yang beberapa matkul yang nantinya bakal ngasisten ya. Oke, saya pengen menjelaskan aja sedikit tentang apa sih training for trainer buat teman-teman yang udah hadir di sini. Jadi training for trainer itu adalah sebuah pelatihan untuk kita para asisten yang kedepannya belajar untuk misal nih kita yang baru-baru pertama kali buat asisten, pasti kan bingung buat gimana sih cara ngomong di depan teman-teman mahasiswa, gimana cara membawakan materi baik itu model sinkronus atau parasenkronus. Ingat banyak banget nih dosen-dosen yang kadang kita nggak sadari beliau tiba-tiba aja minta model perkuliahannya kayak kita suruh tag video, atau mungkin kita disuruh bikin materi sendiri, atau mungkin kita diminta buat ngebantu modul dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bakal belajar gimana sih cara kita buat melatih hal-hal tersebut biar kita jadinya terbiasa ketika nantinya kita bakal mengasisteni. Dan teman-teman untuk di training for trainer ini juga teman-teman bakal dibimbing oleh mentor yang sangat berpengalaman banget, terutama biar nantinya bisa sekalian belajar bareng, nggak hanya di sini juga ya nanti depannya ya, karena sini bisa memancing hal yang nantinya bakal teman-teman pakai ketika teman-teman udah jadi asisten praktikum ke depannya gitu. Oke, sebelumnya terima kasih yang udah datang, terima kasih dan makin bertambah aja ya buat sekarang ini. Oke, dan terima kasih juga salawat dan salam kita panjatkan kehadirat
kehadirat Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa hadir di sini bareng-bareng buat ngikutin acara Training for Trainer ini. Dan semoga kita di sini dapat menyerap banyak banget ilmu yang nanti akan kita pelajari dari mentor yang sangat luar biasa ke depannya. Oke. Langsung aja kita masuk ke sesi selanjutnya nih. Adalah sambutan dari forum asisten kepada Mbak Beta Wulandari. Apakah udah siap untuk sambutan? Oke, berhubung Mbak Betanya belum ada di Zoom karena ada kendala sinyal, mungkin kita bisa ganti perwakilan dari forum asisten yang lain, yaitu Mas Bagas Wahyu selaku Ketua Forum Asisten. Silakan Mas Bagas, apakah udah ada di Zoom? Cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya yang saya hormati. Pak Erik yang saat ini mungkin sudah join atau belum, yang saya hormati seluruh teman-teman asisten praktikum yang mungkin masih ada yang asisten baru ataupun juga ada yang asisten yang masih lama dan terima kasih sudah hadir ya. Jadi kita mengadakan acara Training for Trainer ini dikhususkan untuk kalian semua para asisten ya, terkhususnya nanti akan menghadapi asisten praktikum yang nanti hari Senin kita sudah mulai perkuliahan. Nah, jadi acara Training for Trainer ini lebih ke arah teknis ya, mungkin lebih ke bagaimana cara menghadapinya. Nanti boleh langsung tanya-tanya ke Pak Erik. Nah, kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan mungkin secara teknis ya, teknis bagaimana menjadi asisten praktikum. Terlebih kita masih menghadapi situasi dan kondisi di masa pandemi ya. Mungkin ya kemungkinan asisten yang lama ataupun mungkin di semester yang lalu ya, mungkin yang sudah pernah menjadi asisten, kemungkinan akan sama dengan teknisnya, yaitu sesuai dengan edaran rektor ya kemarin ya, ada tiga teknis yang dilakukan pada saat perkuliahan, baik itu perkuliahan secara teori maupun juga secara praktikum. Nah, teknis yang pertama yaitu teman-teman nanti mendampingi Bapak Ibu dosen pada saat praktikum, yaitu secara langsung. Secara langsungnya bagaimana? Mungkin kalau secara langsung pada offline kita mendampinginya di lab ya, di lab ataupun juga pada saat di lapangan. Nah, pada saat praktikum online ya, kita mendampinginya melalui virtual atau yang kalau dari Amikom itu adalah VM namanya ya, virtual maya. Jadi teman-teman nanti silakan mendampingi atau mungkin nanti silakan koordinasi dengan dosen terkait dengan perkuliahannya, terkait dengan praktikumnya itu bagaimana. Terus nanti ada beberapa lagi ya, yaitu dengan mentoring atau teman-teman mendampingi tapi tidak secara langsung. Artinya teman-teman membantu Bapak Ibu dosen pada saat nanti teman-teman mahasiswa ada yang kesulitan atau ada yang ingin bertanya, yaitu mentoringnya menggunakan Discord mungkin ya, menggunakan WA ataupun menggunakan media yang lainnya. Nah, jadi kita harapkan pada semester besok ya, terutama besok kan sudah mulai hari Senin, teman-teman sudah mendampingi Bapak Ibu dosen, kita harapkan teman-teman menjadi asisten praktikum yang benar-benar aktif ya, aktif, solutif, dan inovatif. Nanti sesuai dengan kreasi dari teman-teman, mau bagaimana ya, atau mungkin teman-teman punya kreasi masing-masing dari praktikumnya dengan kolaborasi dengan dosennya, yaitu menggunakan YouTube misalkan ya, bisa di-adsense-kan atau mungkin dengan media-media yang lain. Nah, pada intinya kita di sini adalah membantu Bapak Ibu dosen. Jadi kita harapkan teman-teman bukan hanya dari sisi membantunya saja, mungkin teman-teman juga harus berinovasi karena kita menjadi asisten praktikum di sini juga sama-sama belajar ya, belajar berkomunikasi, belajar mengenai problem solving dan yang lainnya. Kita harapkan teman-teman juga harus tetap semangat ya, jangan hilang-hilangan. Kalau misalkan ada permasalahan ataupun juga problematika sebagai asisten praktikum, teman-teman langsung boleh hubungi kita, dan jangan lupa ikuti juga untuk koordinator ya, mungkin yang kemarin sudah yang terpilih menjadi koordinator mata kuliah. Nanti kita ada di hari Kamis, nanti kita ada pertemuan
pertemuan kembali, temu koor, dan jangan lupa juga buat kalian semua ikutin acara Tembes nanti ya, Temu Besar, karena nanti kita terkait dengan teknis, terkait dengan permasalahan yang lainnya, kita akan sampaikan di sana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat buat teman-teman semuanya, tetap berinovasi, dan salam profesional ya untuk semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mas Bagas buat sambutannya tadi, dan teman-teman nih tadi kan Mas Bagas kan udah menjelaskan tentang tadi udah sambutan dan menjelaskan tentang sedikit tentang nantinya kita nge-stand itu ngapain aja sih, terutama di online kayak gini. Mungkin teman-teman ada yang pengen ditanyakan lebih dulu karena kita sambil menunggu pembicara kita nih buat TFT kali ini. Oke, mungkin teman bisa silakan bisa tanya di kolom chat gitu ya. Sambil mungkin kita kenalan lagi ya sambil nunggu pembicara kita. Mungkin boleh saya pilih lagi aja Mas Fazilah Excel Aditya. Halo Mas. Halo. Halo. Halo Mas. Oke, Mas Fazilah Excel. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Mas Fazila boleh silakan perkenalan dari mana, prodi apa, dan ngasisten apa gitu. Dan persiapannya udah sampai mana sih buat ngasisten ke depannya? Halo, perkenalkan saya Fazila X Raditya dari prodi Teknik Komputer. Saya asisten di pengantar teknologi informasi D3. Persiapan ya masih belajar tentang materinya. Oke. Sebelumnya udah pernah mempelajari materi itu apa belum atau belum Mas? Sebelumnya belum pernah Mas. Oke. Ada nggak Mas yang pengen ditanyakan ke Mas Bagas nih atau ke teman-teman asisten terkait kayak mana sih nanti kita ke depannya asisten itu? Gitu. Karena enggak sama sekali Mas, udah paham. Ya. Ya? Enggak sama sekali Mas, udah paham. Oke, mantap. Makasih Mas Fazila. Oke, mungkin sambil nunggu lagi kalau teman-teman ada yang mau tanyakan silakan lo boleh di kolom chat, kita nunggu bicara kita yang masih OTW buat masuk ke room. Oke, mungkin boleh ya aku ngenotis orang lagi. Siapa ya? Oh, mungkin Mbak Indah Susilowati. Halo Mbak Indah. Halo. Halo Mbak Indah, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sekarang di Jogja atau di luar Jogja nih? Masih di Jogja, di Lampung karena tinggalnya di Lampung. Oh gitu, mantap. Oke Mbak Indah, silakan boleh dong perkenalan dari nama, kemudian prodi dan asisten apa. Which is biar teman-temannya yang asisten nanti udah kenal nih sama Mbak Indah gitu. Biasanya kan kalau misalnya online kayak gini kan canggung-canggung kan kalau misalnya kita di grup dan nggak kenal gitu kan. Oke, perkenalkan nama saya Indah Susilowati dari kelas 20 BCIS 01, asisten PTI untuk prodi sistem informasi. Oke, persiapannya udah apa aja sih Mbak? Buat itu? Aduh, masih belajar untuk ya belajar untuk asisten mata kuliah PTI. Oke, ini pertama kali atau udah pernah sebelumnya? Pertama kali. Saya baru semester 3. Oke, siap. Semoga lancar ya Mbak ya nanti waktu asistennya. Amin. Oke teman-teman, untuk pembicara kita udah hadir nih. Langsung saya sapa dulu. Di sini ada Pak Erik Hadi Saputra yang nantinya bakal membawakan acara dari awal hingga akhir nanti ya di sesi Training for Trainer kali ini. Selamat pagi Pak Erik. Selamat pagi Mas Fikri, apa kabar? Alhamdulillah, Bapak bagaimana? Alhamdulillah sehat, menginspirasi. Tadi saya lihat ngobrol sama Indah ya, luar biasa. Halo Indah, apa kabar Indah? Alhamdulillah baik Pak. Bapak apa kabar Pak? Sehat dan menginspirasi. Lama ya nggak ketemu lagi. Iya. Tahun lalu ya. Alhamdulillah. Setahun lalu Pak. Dan teman-teman semua juga ya. Luar biasa sekali. Bapak sudah siap buat membawakan materi buat teman-teman? Siap. Baik.
Oke, baiklah, untuk sesi training for trainer kali ini yang akan dibawakan oleh Pak Erik, kita mulai saja. Waktu dan tempat kita persilakan ke Pak Erik untuk membawakan materi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Fikri, teman-teman semua, Mas Faris, dan kakak semuanya di mana berada, Mas Okta, Mas Gustio, Rifki, Mas Irman, Kak Rasna. Rasna, kayaknya saya kenal nama ini ya. Kemudian Kak Satya, Laili, Kak Teresia, Widya, Nadia, semuanya lah ya yang ada terutama di layar pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan semua selalu sehat, diberikan kebaikan, lancar urusan, mudah rezeki, dan dimudahkan semua urusan keluarga, lunas hutang, cinta selalu hadir dalam semua aktivitas kita. PPKM boleh darurat, level 3 dan level 4, tapi cita-cita, semangat, dan cinta tidak boleh darurat. Amin. Buat kita semua ya. Baik, teman-teman yang berbahagia, memanfaatkan waktu sampai jam 10 ini, Pak Erik izin berbagi inspirasi buat teman-teman forum asisten semua. Mudah-mudahan nanti dalam perkuliahan, semua menjadi lebih baik, lebih maksimal, ya. Nah, bagaimana kita adaptasi kondisi, kita bisa maksimalkan kemampuan diri kita. Ada hal yang Pak Erik ingin teman-teman lakukan ya. Materi ini kemarin saya juga beberapa hari lalu, kalau nggak salah itu Selasa ya, saya juga bagi materi ini untuk seluruh sekitar 200 tendik di Fakultas Ekonomi Bisnis UGM. Kebetulan para pegawai tendik di Fakultas Ekonomi Bisnis UGM itu menurut dekannya itu adalah pegawai terbaik di UGM. Jadi dari seluruh fakultas, pegawai-pegawai terbaik itu ada di Fakultas Ekonomi Bisnis. Nah, apa yang harus dilakukan agar kita juga bisa seperti mereka? Kalau kurang nanti dengarkan Insight Pak Erik di Radio Republik Indonesia. 10 tahun saya siaran di radio, banyak sekali inspirasi yang bisa didapatkan dari sana. Lalu ada orang yang tanya, kok bisa ya Pak Erik itu bisa ngisi acara di radio? Ya, karena mahasiswa dulu ada yang ibunya pengarah acara di radio. Jadi saya dipercaya sama ibunya karena anaknya mahasiswa saya. Kemudian Pak Erik juga sampai saat ini menulis di Republika, sudah 193 tulisan tiap Jumat, 5 tahun sebagai kolumnis di Republika. Kenapa kok bisa di Republika, Pak? Karena selain Universitas Amikom, Pak Rektor sudah lama lagi menulis di sana. Selain itu juga manajer areanya teman saya. Balik lagi. Ya, dan aktivitas ketemu dengan banyak orang. Selain itu, Pak Erik juga sampai saat ini sebagai tim dosen di Fakultas Kedokteran UGM, khususnya mata kuliah SDM dan Leadership untuk S2 Magister Manajemen Rumah Sakit dan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jadi teman-teman bisa lihat, Mas Faris bisa lihat ya, wajah-wajah dokter itu beda. Wajah-wajah glowing, wajah-wajah bahagia. Beda ya dengan wajah saya, wajah air hujan. Kalau Mas Faris kan wajahnya wajah air wudhu. Beda. Soalnya kalau saya hanya bahagia saja. Nah, ada yang nanya, kok bisa Pak Erik ngajar di Fakultas Kedokteran, Pak? Sederhana saja. Karena dosen seniornya tetangga saya. Jadi apa maksud dari yang saya sampaikan? Kata netizen, sukses itu ada 3. Yang pertama, berusahalah. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, orang dalam. Ya. Jadi, maka forum asisten itu adalah salah satu cara kita memperbanyak orang dalam. Orang dalam yang dimaksud adalah membangun jaringan, membangun link. Karena nggak mungkin kita sukses sendirian. Sukses itu eranya sekarang berkolaborasi. Iya kan? Enak aja kan? Kalau sudah ketemu dengan, dan padahal yang ikut peserta saya ya, kayak misalnya Dr. Dedi, ini wakil direktur Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Rumah sakit besar kan? Coba bayangkan kalau saya ke Balikpapan tinggal call Pak Dedi. Bisa makan seafood gratis saya. Mbak Anissa ini sama Bu Sinta ini dokter gigi di salah satu rumah sakit di Tangerang, besar. Coba kalau ke Tangerang, banyak teman kan?
Banyak mahasiswa, termasuk di RSPKT ini Bu Afrini, dokter gigi di Rumah Sakit Pupuk Kaltim. Jadi kalau ke Bentang saya pernah diajak makan sama dia, di rumah makan seafood enak sekali. Jadi inilah namanya networking. Bersyukurlah Anda masuk di forum asisten karena tidak semua orang bisa masuk di sana. Ya, ini teman-teman lihat ini BPKP kemarin di Hyatt. Ya, minggu lalu, Jumat lalu di Hyatt. Ini deputi bidang pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah BPKP Republik Indonesia. Bisa ngisi di sini, kemudian para auditor di Kementerian Pemuda Olahraga, lalu di BPKP Pusat ya sebelum COVID, kalau sekarang banyak online atau terbatas ya. Ini adalah, kalau yang ini, foto ini inspiratif sekali. Saya mau kasih tahu teman saya. Ini rata-rata, beliau-beliau ini levelnya kepala seksi. Kepala seksi itu ya eselon 4 lah kalau dulu namanya. Kepala seksi atau Kasubag Umum di Direktorat Jenderal Pajak. Orang-orang seperti ini, ya, ini foto berbeda, lebih dekat. Coba lihat, foto kan tidak ada yang susah. Fotonya senyum semua. Karena level seperti beliau ini gaji per bulannya 25 juta. Jadi kalau mau lihat wajah-wajah 25 juta, ini wajah-wajahnya. Ya. Kalau lihat wajah-wajah dosen, ya lihatlah wajah Faris Abid Darmawan atau wajah Erik Adi Saputra. Nah, itu wajah dosen. Ya, Faris itu wajah dosen itu. Nah, wajah diam, ya kan? Ini kepala-kepala kantor pajak di Indonesia, teman-teman di Rumah Sakit Besar Angkatan Udara, di Polda, Polwan, ya, Mabes Polri. Nah, hari ini ketemu dengan kakak-kakak semua, teman-teman semua. Nah, apa yang berbeda? Apa yang bikin kita beda agar potensi kita maksimal? Pertama, syukuri Anda sudah masuk di forum asisten. Tidak semua orang bisa masuk. Lingkungan Anda terbaik. Kalau lingkungan tidak terbaik, maka kita bisa berkolaborasi dengan orang-orang terbaik. Kalau kita sering berkolaborasi dengan orang terbaik, kita akan bisa mengeluarkan semua potensi kita yang luar biasa, yang selama ini mungkin tidur. Maka izin Pak Erik meminta Anda menguatkan dengan power. Jadi power yang dimaksud di sini adalah positive, optimis, willingness, enthusiasm, reveal. Kelima ini kalau kakak-kakak lakukan, saya yakin Anda akan menjadi asisten yang luar biasa, asisten yang dahsyat, ya, asisten yang terbaik, asisten yang istimewa. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus menjadi positive mind? Jadi begini Kak sekalian, we cannot control the wind, itu yang harus kita pahami. Jadi kita tuh nggak bisa kontrol arah angin. Anginnya mau dari selatan, mau dari timur, dari barat, dari tenggara, timur laut, barat daya, kita nggak bisa kontrol. Termasuk COVID, kita nggak bisa kontrol. Tapi sebagai seorang leader, sebagai seorang nahkoda di masa depan, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah we can adjust ourselves. Kita bisa menyesuaikan layar kita mau kemana. Anda ketika memilih jadi asisten, sebenarnya Anda sudah memasang layar, Anda sudah tahu Anda mau kemana. Anda sudah tahu, Anda sudah bangun jaringan dari situ. Walaupun ada orang yang ngomong ke saya, Pak Erik itu nggak usah ngoyo Pak, hidup santai kayak di pantai, slow kayak di pulau. Hidup pakai air mengalir. Saya bilang, iya kalau ngalirnya ke sungai, kalau ngalirnya ke comberan, itu juga ngalir. Jadi jangan mau ngalir yang biasa-biasa, tapi ngalirlah kepada tujuan yang jelas. Makanya nanti dalam perjalanan sebagai asisten, Kak Nadia, Aninda, kalau ditanya laki-laki ya, apa tujuan hidup Mbak Adinda, apa tujuan hidup Kak Nadia, apa tujuan hidup Kak Indah. Kalau Anda bertanya kepada laki-laki seperti itu, tolong tanya kepada mereka. Jadi kalau mereka hanya bicara, nggak usah khawatir, keluargaku kaya, semuanya ada, saran saya tinggalkan laki-laki itu. Kalau mereka hanya membanggakan keluarganya, tinggalkan laki-laki itu. Ingat ya, kalau kakak menikah dengan laki-laki ganteng, menurut saya itu tidak awet. Kenapa? Paling hanya 10 tahun. Paling banter 20 tahun. Setelah itu pipinya tembem, perutnya tembem. Jadi laki-laki ganteng itu tidak awet. Tapi kalau Kak Indah, Kak Nadia, Kak Adinda menikah dengan laki-laki jelek, insya Allah dia akan awet selamanya. Karena jelek itu memang awet. Dia tidak berubah. Ya, dia tetap seperti yang dulu. Tapi ingat, bukan titik yang menyebabkan tinta, tapi tintalah yang menyebabkan titik. Bukan cantik yang bikin cinta, tapi cintalah yang bikin semua jadi cantik. Erik Adi Saputra. Ya, jadi bikin story. Nah, jadi kalau Kak Adinda tanya misalnya, Mas Fahrizal, apa tujuan hidupmu Mas? Maka carilah laki-laki yang mengatakan begini, Dek Adinda, tujuan hidupku hanya ada 2. Yang pertama adalah bersamamu saat ini, dan yang kedua, bersamamu selamanya. Maka pilihlah dia Adinda. Kenapa? Karena nama Anda sudah Adinda, ya jadi pantaslah dipanggil Adinda gitu. Nah, sama dengan kalau Fikri itu anak terus, Ananda Fikri. Gimana nak Fikri? Jadi kalau panggil Mas Fikri itu nak Fikri karena Ananda. Kalau Adinda ini bingung kita, panggil Adinda ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, kembali lagi.
ketika kita punya energi negatif dengan semuanya, apa yang terjadi? Yang kita dapatkan cuma titik nol. Kita itu tidak dapat apa-apa, coba. Ya, tapi kalau kita kembali melakukan semuanya dengan energi positif, maka hasil yang kita dapatkan adalah tidak terhingga. Apa contoh energi negatif? Energi negatif adalah ketidakpuasan, Anda marah dengan keadaan, Anda stres dengan semuanya, Anda susah dengan situasi. Kalau itu yang terjadi, lalu Anda pertanyaannya adalah dengan Anda upload story, dengan Anda melakukan itu semua, lalu Anda dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Anda sudah jadi driver online-nya, sudah nemenin dia kemana-mana, rapat asisten didampingi, wah antar jemput pulang, main futsal Anda kalahkan demi dia, ya semuanya untuk dia, makan Anda temenin, semuanya TA-nya, skripsinya Anda bantu dampingi. Begitu wisuda, dia menikah dengan orang lain juga. Itu namanya kembali ke titik nol. Maka jangan mau, ya jangan mau melakukan yang kayak gitu. Ya makanya ketika orang itu punya energi positif, ciri-cirinya adalah dia paham apa yang dia lakukan sekarang itu pasti punya sisi spiritual dalam hidup. Mungkin orang tidak menghargai yang sekarang, tapi kalau usah khawatir, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Yang kedua, kembangkan diri terus. Jadi di masa pandemik ini, yang sebentar lagi insya Allah optimis menjadi endemi, maka kita tuh tidak boleh berdiam diri, kembangkan diri terus, asah terus kolaborasi kita, subscriber kita nambah, follower kita nambah, konten kita makin kreatif. Ya, di masa kayak gini nggak ada yang bertambah kecuali berat badan. Ya berat hidupnya. Ya makin berat badan terus tiap hari timbangan. Ya bolehlah bertambah berat badan supaya sehat makan terus, tapi ilmunya bertambah, temannya bertambah, wawasannya nambah, move on dengan keadaan. Ya jangan susah dengan hidup. Kenapa kita itu tidak bisa move on dalam hidup? Kenapa orang itu overthinking? Karena ketika dapat satu persoalan, dia terlalu memikirkan persoalan itu. Padahal sebenarnya ketika satu pintu itu tertutup, yakinlah pintu lain pasti akan dibukakan untuk kita. Cuman yang menjadi persoalan adalah, kenapa kita tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, dan tidak pernah merasakan ada pintu lain yang dibukakan untuk kita? Karena kita, jawabannya sederhana, karena kita terlalu fokus sama pintu yang ditutup. Kita merasa itu adalah segala-galanya, tapi kan dia yang terbaik, Pak. Alah. Tapi kan dia mantan terindah, Fred. Mantan terindah itu istri, mantan terindah itu suami. Masa istri orang jadi mantan terindah? Ini contoh kasus nyata, teman saya cerita, dulu ini mantan saya, dia tunjukkan ini gambar dokter, ya. Ini dulu mantan saya, tapi dulu pakai jilbab, sekarang tidak pakai jilbab. Dia sesali, ya waktu menikah dengan suaminya buka jilbab. Lalu pertanyaan saya, kenapa kamu yang susah? Dia udah jadi istri orang kok. Move on guys, kamu sudah punya istri, udah punya anak. Kenapa masih mikirin istri orang? Tapi dia adalah mantan terindah, Pak. Lupakan semua. Kenapa orang itu susah? Karena dalam pikirannya susah. Belajar dari Indah ya. Indah itu kan banyak sekali menghadapi banyak tantangan dalam hidup. Ya gimana cara kita bahagia? Reframing aja. Jadilah sutradara untuk diri Anda. Begitu Anda overthinking, ketika Anda mengingat sesuatu yang nggak Anda suka, maka jadilah sutradara dengan mengatakan, cut, hentikan adegan. Next slide, gantilah dengan sesuatu yang bikin Anda bahagia. Hidup yang bahagia, cita-cita yang terbaik, membanggakan keluarga Anda. Katakan kamera, rolling, action. Munculkan sesuatu yang bahagia. Setelah hujan deras, mesti muncul pelangi. Memberikan warna untuk kita semua. Pasti akan ada informasi, pasti akan ada inspirasi baik yang ada di situ. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kuatkan. Makanya misalnya jadi asisten. Ketika kita mengajar lewat Zoom, ya, walaupun nggak ketemu langsung dengan mereka, apa kata Larry King? You cannot talk to people successful if they think you're not interested. Jadi orang-orang yang gagal sebagai asisten itu adalah orang-orang yang ketika ngomong aja nggak tertarik. Ngomong aja susah. Contoh ngomong susah, ya. Misalnya waktu kuliah siang jam 13.20. Teman-teman sekalian, selamat siang semuanya. Ini adalah jam berat dalam perkuliahan praktikum kita ya. Biasanya jam-jam seperti ini setelah Anda makan siang, setelah Anda sholat adalah ngantuk. Pertanyaan saya, kenapa Anda bilang ngantuk? Yang ngantuk kan Anda asistennya. Kenapa orang Anda anggap ngantuk? Harusnya Anda antusias dong. Masa jam siang? Kuliah itu tidak ada persoalan. Mau pagi, siang, sore, malam. Kalau Andanya bersemangat, orang lain akan ikut. Tapi kalau Anda bilang, ini sesi paling berat, biasanya pada ngantuk semua ya kan. Pada lemes semua ini kayaknya ya kan. Lalu Anda ngajak yang lemes Anda ngajak semuanya lemes. Masa Anda ngajak semua orang lemes bareng? Ya, Anda tuh tidak
nggak antusias. Seharusnya walaupun kuliahnya pagi, siang, teman-teman sekalian, di waktu siang 13.20 ini, luar biasa. Kamera terus menyala. Saya salut dengan Anda. Dengan kondisi apapun, Anda akan berusaha terus antusias. Inilah orang-orang sukses. Senang sekali di waktu siang ini kita bersama. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari memperkuat kita di masa depan. Itu dong. Walaupun tetap ada yang mati kamera, ya dipahami aja. Karena kuotanya terbatas. Gitu loh. Ya. Anda jangan paksa dia juga hidup kamera daripada dia live dari Zoom, lebih bagus dia matiin kamera. Jadi sebenarnya, tadi yang Pak Erik bilang, asisten itu harus bahagia. Nggak boleh susah jadi asisten. Jadi asisten susah. Saya dulu sama Pak Kusnawi awal diriin forum asisten dari awal kita biasa aja, senang-senang aja kita jadi asisten, bahagia gitu loh ya. Kenapa? Karena mapping kita bahagia. Senang aja, framingnya harus framing bahagia. Next slide, bahagia. Nah, matiin kamera semua. Jadi asisten, jangan susah. Ayo guys, hidupin kameranya. Jangan, teman sekalian. Senang sekali, berterima kasih lah. Terima kasih ya bagi Anda yang open kamera, bagi Anda yang bisa berusaha open kamera, terima kasih. Adapun dalam situasi kondisi yang terbatas, tidak masalah, tetaplah optimis dengan mendengarkan. Karena salah satu kemampuan kita adalah auditori, visual, dan kinestetik. Manfaatkan ketiga kemampuan itu, supaya dapat ilmu yang sama. Walaupun tidak open kamera, tapi Anda tetap dapat ilmu yang sama. Kita tetap positif. Kita rekam, ya kan? Kita bikin konten di YouTube. Walah gitu aja direkam, kata Faris, asisten aja direkam, upload. Loh, netizen itu kan tidak jelas penilaiannya. Yang bagus pakai animasi bisa dia tidak tonton, yang jelek bisa dia tonton. Dan sekarang referensi kita kan bagaimana era sekarang ini kan pendapatnya netizen. Era digital itu sekarang yang benar kan hanya dua. Yang pertama netizen dengan semua komentarnya, yang kedua wanita dengan segala sikapnya. Dan bisa Anda bayangkan, wanita itu ya netizen itu. Dan itu asisten lagi. Pacar Anda lagi. Saya bisa bayangkan hidup Anda betapa luar biasa susahnya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, kita nggak akan pernah bisa sukses kalau kita nggak antusias. Jadi antusiaslah dalam aktivitas kita. Pak Erik pernah mengisi dengan banyak psikolog. Nah, jadi pada waktu itu, apa nih informasi-informasi? Ternyata era-era sekarang ini memang orang itu harus masuk dalam lingkaran circle of excellence. Ya, gimana caranya supaya kita bisa masuk dalam lingkaran circle of excellence? Jadi ketika kita di depan kamera, kita harus bahagia di depan kamera itu. Kita harus enjoy di depan kamera itu. Nah, salah satu caranya, yang tadi Pak Erik bilang, harus bersemangat, antusias. Contohnya gini, Pak Erik ajari. Coba Kak Indah. Kak Indah ini pakai kursi apa duduk bersila? Pakai kursi, Pak. Pakai kursi. Indah coba geser ke belakang. Oke, kelihatan bedanya. Sekarang maju. Baik. Sekarang Kak Indah, sekarang akan Pak Erik bantu dengan cara posisi duduk seperti ini. Kak Indah nanti ngajarnya bahagia banget jadi asisten. Kak Indah pilih satu rasa bahagia yang pernah Kakak rasakan. Apa? Audionya diaktifkan aja. Yang lain coba nanti dipraktikkan. Kak Indah apa rasa bahagia yang pernah Kakak rasakan? Dapat pujian kalau bahasa Inggrisnya cukup bagus dari dosen waktu itu. Siapa yang uji? Pada saat kapan itu? Waktu wawancara beasiswa internasional, pas internasional. Sekarang berarti masuk kelas internasional ya? Oke, pada waktu itu yang ngomong siapa? Pak Arif, Pak... Oh ya, Pak Arif. Pak Arif ya. Oke. Indah, Pak Arif ngomong itu pagi, siang, malam? Pagi. Pagi. Rasanya gimana waktu Pak Arif bilang, your English is very good? Gitu. Dia dibilang senang banget sih dibilang kayak gitu. Kayak hasil rasanya belajar. Senang. Rasanya bahagianya di mana? Di dada ya? Lepas gitu ya? Oke. Sekarang Pak Erik minta tolong, rasa bahagia itu coba diingat sebentar. Boleh ya? Rasa bahagia itu diingat. Oke, fokus ya. Ini yang lain nanti boleh. Artinya gini, begitu Anda di depan kamera bersama asisten, Anda langsung semangat ngajarnya. Yang tadi susah itu langsung senang nanti. Ananda Fikri, tolong diperhatikan. Nak Fikri, ya, tolong diperhatikan. Mas Fikri ya. Oke, Kak Indah fokus, Pak Erik hitung bantu. Momen waktu Pak Arif bilang, bahasa Inggrismu bagus banget, tuh rasanya senang banget, nanti Kakak rasakan. Oke, tarik nafas dalam. Keluarkan pelan, sambil keluarkan nafas, matanya dipejamkan ya, fokus saja. Tarik nafas sekali lagi. Keluarkan pelan, semakin dikeluarkan nafasnya, matanya semakin dipejam. Sekali lagi tarik nafas.
Oke, sekarang Kak Indah coba bayangkan masa waktu Pak Arif cerita bahasa Inggris Kakak bagus banget. Pokoknya sampai dapat momennya, terasa merinding dari kaki sampai kepala. Oke, siap, rasakan, terus senang, pokoknya ya. Tetap mata dipejam, kalau udah rasanya senang, tolong anggukan kepalanya. Sudah terasa? Sudah ingat momennya? Oke, rasanya di mana? Boleh pakai tangan, matanya tetap ditutup. Rasanya di dada ya, senang banget ya. Oke. Kak Indah, hitungan ketiga, ketika perik 3, tolong kaki kanannya dihentakkan di lantai. Siap? 1, ya, rasa bahagianya menjalar dari ujung kaki sampai ujung kepala Anda, rasanya bahagia banget, di dada terasa plong. Hitungan ketiga, hentakkan kaki kanan. 1, 2, 3. Oke, tarik nafas dalam. Keluarkan pelan. Sekarang Kak Indah boleh mundur. Mundur, tidak di titik tadi, mundur. Sekarang coba tarik nafas. Oke, keluarkan. Sekarang maju. Sekarang maju. Maju di tempat yang semula. Sekarang tarik nafas dalam. Rasakan. Bedanya apa? Jauh lebih rileks sih, Pak. Lebih rileks. Kenapa? Karena tempat dia duduk sekarang sudah titik bahagia. Itu namanya circle of excellence. Termasuk Anda jadi MC, termasuk Anda jadi apa? Tinggal dikasih titik bahagia, itu nanti Anda bahagia. Takkan kaki bahagia, terasa duduk ini jadi senang, jadi bahagia. Kenapa susah? Karena framingnya susah di sini. Untuk mengubah itu apa? 1 menit selesai. Tinggal ganti yang bahagia, Anda langsung bahagia. Selesai. Ngajar kenapa Pak Erik enjoy? Padahal tadi saya barusan aja tuh sama Prof. Ono W. Purbo yang ngisi di ITTS, Institut Teknologi Tangerang Selatan. Lalu masuk ke Anda. Saya enjoy aja. Karena saya mappingnya sudah bahagia. Habis ini, kopi janji jiwa ini. Kopi susu gula aren. Mapping. Kok ada gorengannya? Ya itu udah bahagia aja mapping. Gimana mau ngajar asisten kalau mikir, tugasku kurang rampung ya. Jadi mau ngajar asisten yang dipikir adalah, ya udah capek sendiri kan. Ya konsen dia. Ya tugasnya boleh. Anda fokus nanti setelah ngajar asistennya gitu. Atau selesaikan dulu sebelum ngajar. Caranya mapping gitu. Rasa bahagia ini dimunculkan ketika kita ngajar. Itulah namanya circle of excellence. Karenanya apa? Ditarik bahagianya. Itu tadi di lantai duduk bisa. Besok kalau satu saat berdiri, kapan-kapan kita ajari bagaimana cara berdirinya. Bikin circle of excellence. Bahkan di tangan ini semua bisa circle of excellence. Kakak daripada cuma ngomong Sarangyo berharap ketemu BTS, ketemu Taehyun, ketemu Suga, RM, dan siapa lagi tuh, Jinmin ya. Dan daripada cuma berharap nemu mereka, ya sudah bahagia saja. Sarangyo langsung bahagia, tertarik bahagianya. Jadi, itu namanya anchoring. Itu bisa cepat banget tuh kalau kita jadi asisten, langsung gini aja langsung bahagia. Ya kan, cerita nih, istri saya kalau di rumah itu kan sering susah, sering marah tuh Kak Indah kalau pas sewot, kalau udah sore sampai malam dia sewot karena rumah berantakan. Anak-anak sudah mainnya nggak dikembaliin lagi, sudah sukanya ada yang main, kertas dihamburin, pokoknya mereka mainan berserakan, mereka cuek aja. Pagi sampai siang aman tuh karena sudah bersih. Nah dia kadang-kadang sewot, kalau udah lagi sensi itu sewot banget. Terus saya bilang, dia sambil ngomong ini, Mas tolong transfer aku kesabaran. Saya bilang, transfer kesabaran? Ya, terus saya bilang dia, sukanya pakai apa? Dia suka, karena dia paskibraka, dia suka pakai tangan kanan. Dia suka gini, kalau foto kan suka gini. Ya, kalau tangan kanan kan suka foto, suka gini. Dia paskibraka. Maka tangan kanan ini saya bantu anchoring. Anchoring tadi itu ngikat bahagia. Kalau tadi kan Indah dihentakkan di lantai, bahagianya di lantai tadi. Nah ini anchoring, sarannya sederhana. Saya cuma bilang, Bunda paling bahagia kapan? Melahirkan anak ketiga, 7 Mei 2020, situasi sedang COVID, nggak bisa kemana-mana, selama melahirkan stres, nggak bisa ke mall, nggak bisa nonton SS1, semuanya di rumah, sampai di rumah, nggak bahagia, hamil nggak bahagia. Begitu anak lahir, di rumah sakit harinya susah, karena nggak bisa banyak orang yang hadir, di situ kan terbatas, akhirnya dia lenggah sekali, sampai menangis. Oke, saya bilang, kalau itu memang rasa bahagia, terus saya bilang, istri saya, izin ya, ayah akan ikat rasa bahagianya di tangan ini. Jadi rasa bahagianya dia tunjukkan bahagia banget sampai dia nangis, terus ininya tak ikat di sini. Ya, saya pukul-pukul di lengannya, terus saya bilang, nanti kalau kayak gini, kenapa kalau kayak gini nanti rasanya bahagia banget. Dah. Hanya mindahin positifnya saja. Itu dia marah, saya bilang, coba gini. Gini, dia bisa nangis. Apalagi dia terus latih sensitif. Jadi mau bahagia, mau susah, sebenarnya adalah bergantung pada
kita sendiri. Mau jadi asisten susah, tergantung kita. Mau jadi asisten bahagia, tergantung kita. Jangan pikir orang punya pacar bahagia. Ada yang susah, capek ya Pak, tiap hari kantor jemput mana-mana. Dia pikir, Anda yang nggak punya pacar, tanya yang sudah punya pacar setahun 2 tahun, udah capek dia pacaran. Kenapa capek? Dia lebih senang sendiri sekarang. Pulang ngapain cepet-cepet aja nongkrong di temannya, di angkringan, di nongkrong. Ingin apa dia? Coba Anda nggak punya pacar, dia makanya bisa nikah di angkringan, di burjo, ya. Apalagi kalau sudah jadi johan, jomblo bertahan. Ya terus burjonya tiap hari. Aja tiap saat. Kalian nyari. Coba kalau yang dia udah punya pacar, dikit, nggak chat, kamu kemana? Wah, capek. Hidupnya sudah luar biasa. Ya, jadi titik ya, dikasih titik. Baik. Yang ketiga adalah willingness to do more. Jadi asisten itu harus memberi yang terbaik. Jadi kalau ada yang bisa Anda berikan terbaik, apa? Karena banyak asisten itu akhirnya dia sukses di berbagai karir. Di bidang industri, di bisnis, relasinya banyak. Sebagai dosen, di masa depannya, banyak sekali. Karena mereka willingness to do more. Apa contoh willingness to do more? Orang merasakan apa respon para praktikan atau mahasiswa kepada Anda. Kalau bilang, Mas Rifki gimana ya? Oh oke, Mas. Saya gimana? Kata Mas Rifki. Dia bilang, Mas Rifki oke. Tapi oke itu hanya oke aja. Nggak ada sesuatu yang nilai tambah. Tapi kalau dia bilang, Mas Rifki gimana? Mas Rifki itu ya Mas, itu apa? Ada sesuatu yang beda. Ada sesuatu yang bikin Mas Rifki itu different gitu. Ada nilai tambahnya. Nah, apalagi kalau dia bilang, Mas Rifki gimana? Wow! Apa itu wow? Wow itu ada 3 syaratnya, kata Hermawan Kertajaya. Yang pertama adalah, wow itu surprise. Dia nggak nyangka, Mas Rifki ini ternyata kocak ya. Ternyata cerdas banget ya. Dari tampilannya Mas Rifki itu mirip Hyun, dari cara rambutnya. Ya, tapi begitu ngomong, wah ternyata keren banget, cerdas banget, surprise. Yang kedua, interesting. Pinginnya diajarin Mas Rifki terus, Mas tanya dong. Nah, dia interesting, bikin lama-lama. Dan yang ketiga, personalize. Personalize itu apa? Langsung kena kepada dirinya, dan dia mengatakan, wah aku kalau apa-apa dengan Mas Rizky aja deh. Aku kalau mau ini dengan Mas Faris aja deh, dengan Mbak Indah aja deh. Kenapa? Karena dia kena secara personalize. Kalau kita jadi sales, udah dia langganan tuh sama produk kita. Jadi jadilah asisten yang wow, surprise, interesting, personalize. Anda kuat nanti itu jadi asisten. Ya. Maka apa cirinya untuk bisa itu semua? Totalitas, kan? Totalitas dalam aktivitas kita. Nah, yang keempat, enthusiasm. Kata John C. Maxwell, kalau visi Anda tidak membuat Anda membayar sesuatu, itu namanya melamun. Jadi orang sukses itu, Kak, wajarlah dia keluarkan biaya, keluarkan waktunya, dia mengeluarkan pikirannya, karena itu adalah investasinya. Kalau Anda anggap biaya, Anda jadi beban. Tapi kalau Anda anggap ini sebagai investasi, inilah sukses Anda di masa depan. Ingat, siapa kita yang sekarang? Akumulasi dari masa lalu. Siapa kita besok? Akumulasi dari hari ini. Jadi kalau kita sudah menyiapkan hari ini sebagai asisten, mengumpulkan pundi ilmu, menambah kolaborasi, menambah wawasan kita, tambah networking kita, maka insya Allah Anda nggak usah khawatir tentang masa depan Anda, karena teman Anda banyak. Yang khawatir itu yang nggak punya teman. Anda boleh nggak khawatir. Ya, Anda boleh khawatir nggak punya pacar. Tapi Anda harus lebih khawatir lagi kalau Anda nggak punya link, kolaborasi, teman yang banyak. Itu lebih mengkhawatirkan. Kalau Anda sukses, itu gampang kok nanti. Insya Allah Anda akan dapat jodoh Anda yang sesungguhnya. Tinggal contoh aja, Mas Faris misalnya. Mas Faris senang, contoh ini contoh aja ya, ini contoh ya. Misalnya Mas Faris senang sama Kak Lilian Gayatri. Tapi mau deket tidak berani. Tidak ada mau kata Faris, aku apal cuman rempehan apa? Cuman butiran-butiran peyek. Kan biasa gitu kan Faris, aku ini apal. Karena Lilian ya kecukupan. Kemudian idolanya, fansnya banyak. Tapi bagi Faris hanya satu aja. Oke, silakan sama Lilian, silakan temani dia. Karena aku nggak ingin jadi pacarnya, aku hanya ingin jadi suaminya. Sudah, Faris fokus sama kuliahnya, fokus sama asistennya. Sesekali dia lihat pacarku, calon istriku sama pacarnya, nggak apa-apa, ditemenin mana-mana, bangun startup, bangun brand. Begitu lulus, udah siap semuanya, tawari proposal ke Lilian, aku sudah bangun startup, kemarin dapat grant 500 juta, nggak banyak sih. Tapi aku mau ngerjainin semua, nggak bisa sendirian. Aku ingin cari partner dalam kerja dan sekaligus dalam hidup. Partner kerja dan hidup.
Aku udah siapin semuanya, kendaraannya udah aku siapin, ruangan eksekutif direkturnya udah aku siapin. Ini proposalnya, aku tunggu jawabanmu 2 minggu. Oke apa enggak? Makasih, Assalamualaikum. Orang pasti mikir. Lama-lama dia sama pacarnya diantar jemput. Oh, mulai berantem naik motor. Lama-lama dulu sering cium tangan, lama-lama sekarang nggak cium tangan. Banting kunci, oh udah mulai. Ya, tetap istiqomah dengan jalan. Oh, alhamdulillah sudah mulai berubah. Dan banyak akhirnya orang berpisah. Kenapa? Karena kalau sudah seperti itu, orang akan bicara tujuan hidup. Oke? Orang akan bicara pada tujuan hidup. Fokusnya adalah pada karya. Kalau kita saat ini nggak bisa bersaing dengan wajah, tidak bisa bersaing dengan harta, maka fokuslah dengan karya. Anda akan menang di masa depan. Dan banyak contoh hal-hal orang sukses seperti itu. Antusias terus. Oke? Jadi gimana caranya? Nah, caranya adalah supaya masuk ke dalam alam pikiran bawah sadar kita, terus repetisi ketika Anda belajar, sampaikan kepada orang lain, teruskan, bicara, sampaikan terus. Nanti akan kena. Yang kedua, identifikasi kelompok. Jaga identifikasi kelompok. Jadi Anda harus punya link-link teman-teman yang kuat. Termasuk mengajar di kelas, Anda harus tahu siapa ketua kelasnya, siapa wakilnya, siapa bendaharanya, siapa sesepuhnya. Paling bahasa kita gampang, siapa sesepuhnya. Siapa orang cerdas di sana? Siapa yang bisa Anda pegang? Begitu kita pegang dia, yang lain akan ikut. Begitu kita atur dia, yang lain akan ikut. Itu namanya identifikasi kelompok. Yang ketiga adalah figur. Nah, asisten ini figur. Maka jangan bikin figur Anda ini menjadi figur yang jadi terolok-olok. Tapi boleh bercanda, tapi ingat Anda adalah asisten. Anda harus punya figur. Karena figur itu menjadi role model. Dan role model itu akan jadi idol. Ketika Anda mengecewakan, Anda akan dibenci oleh banyak orang. Kenapa? Karena role modelnya mengecewakan. Yang ketiga, mainkan emosional mereka. Bikin kuis, kalau mereka Anda bilang ini kuis, kasih nilainya. Publish nilainya, karena dengan nilai itu mereka emosional. Kalau Anda ngasih mereka tugas, tunjukkan Anda sudah mengkoreksinya. Ini loh nilai Anda, kemarin tugasnya. Kalau dengan begitu mereka akan ikut Anda. Karena mereka emosional. Anda ternyata mencatat, Anda ternyata mengoreksi, Anda ternyata memberikan value kepada mereka. Dan yang kelima, mengajar, bantu dosen sebagai asisten, Anda harus relax, Anda harus enjoy. Ya nggak ada salahnya bikin musik ketika mereka mengerjakan, memberikan insight-insight kata, atau Anda bercerita sebentar 1 menit 2 menit sebelum Anda memulai perkuliahan, ya kan? Anda kutip satu kutipan kata Walt Disney, persoalan pasti hadir dalam hidup manusia, tapi semua pasti akan berubah karena kita punya satu harapan untuk sukses dalam hidup. Apalagi kalau itu adalah harapan cinta. Wow, mahasiswa kasih like, mereka senang Anda. Jadi relaksasi itu penting, Mas. Untuk apalagi situasi yang seperti ini, ya. Nah, maka yang sebagai penutup adalah refill terus. Refill itu apa? Sebaik manusia itu adalah paling bermanfaat untuk orang lain. Teruslah, handphone aja kita cas, makan saja kita cas, ya kan? Perut kita cas dengan makanan. Apa yang kita cas pada asisten? Pikirannya. Ya, kata-katanya, jangan pernah lelah. Anda baik terus saja baik. Ada orang tadi tidak menghargai, tidak perlu cari penghargaan orang. Orang yang nggak menghargai nggak apa-apa. Biarkan, nanti suatu saat akan tahu dengan sendirinya. Jadilah seperti lilin magic. Lilin magic itu, kalau Anda tiup, ya, apinya padam di atas, tapi sebenarnya apinya nggak akan pernah padam. Sebentar lagi dia akan menyala lagi. Kenapa? Karena power lilinnya ada di tubuhnya, bukan di ujung. Kata Sandi Sundoro, api cintaku padamu tak pernah padam. Begitulah kita sebagai asisten, api cinta, semangat mengajar dan menyampaikan cinta lewat praktikum itu tak pernah padam seperti lilin magic. Jadi bersyukurlah Anda masuk di forum asisten. Semoga bermanfaat dan teruslah terinspirasi. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Kalau kurang silakan kunjungi YouTube Erik Adi Saputra, banyak sekali insight di sana, tidak perlu di-subscribe. Kalaupun subscribe, makasih banget ya, soalnya Kak Indah sudah subscribe. Yang lain juga silakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih Pak Erik untuk materinya luar biasa sekali ya teman-teman ya. Tadi kita dapat banget insight dan juga pelajaran juga dari materi-materi yang dipaparin Pak Erik tadi. There's a lot of cognition, flexibility, sama seperti pengendalian emosi kita, even ketika kita masih ketika di asisten, dan gimana sih caranya kita
ngerespon ketika kita bersama teman mahasiswa ke depannya ketika kita ngajar dan lain sebagainya, dan itu bisa jadi pembelajaran awal buat memicu dari sisi emosional teman-teman, dari sisi NLP teman-teman ketika teman-teman ingin melakukan sesuatu di kelas nantinya. Oke, mungkin kita langsung aja ke sesi Q&A ya. Dari teman-teman saya buka 3 pertanyaan di awal. Silakan teman yang ingin bertanya boleh untuk raise hand dan open. Tadi dulu nih teman-teman mungkin bisa ulik banyak ilmu yang Pak Erik miliki dan teman-teman sedang belajar juga secara intens gitu. Silakan teman-teman yang ingin bertanya boleh. Kita buka 3 pertanyaan dan juga teman-teman jangan meninggalkan room Zoom dulu ya. Jangan, kita pasti ada banyak acara-acara yang seru-seru setelah. Ya, silakan teman-teman boleh yang ingin bertanyakan untuk mic, dulu dan open cam kalau bisa. Silakan. 3 pertanyaan dulu. Cek, izin bertanya. Oke, silakan Mas Danang untuk bertanya, boleh. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ingin bertanya kepada Pak Erik. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Danang Saputra Wibowo dari D3 Manajemen Informatika. Saya ingin bertanya Pak, terkait dengan ketika kita nanti mengasisten, nah itu kan alangkah baiknya kita itu bersikap baik antara yang kita asisteni. Nah mungkin kalau dari pengalaman, mohon maaf, kalau dari pengalaman saya kan kalau kita akrab itu kan tapi ketika ada waktu tertentu kita terlalu akrab dengan yang kita asisteni itu, mereka agak terlalu ngakrab, jadi terlalu enjoy dengan kita. Seharusnya kan kalau antara yang kita asisteni dengan asisten praktikum itu kan ya intinya emang ada jarak, gimana harus menghormati yang diasisteni, tetapi mungkin maksud kita itu baik gitu ya Pak, ingin akrab, tapi terkadang akrab itu nanti membuat kita jaraknya terlalu mepet, jadi mereka terlalu cuek gitu waktu kita ajar. Mungkin di sini saya juga minta saran kepada Bapak juga, gimana sih untuk kita itu bisa akrab tapi juga ada batasan-batasan tertentu ketika kita mengajar seperti itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Danang. Langsung Mas Fikri atau nunggu pertanyaan lain? Boleh langsung dijawab pertanyaannya. Ya. Mas Danang, terima kasih. Memang pertama ya, ketika kita jadi asisten itu, acceptability itu sangat penting. Artinya penerimaan orang terhadap kita itu penting. Ketika mereka senang kepada kita, maka apa yang kita sampaikan mereka bisa welcome menerimanya dan cepat masuknya. Nah, yang kedua, terlalu akrab dengan mereka bumerang buat kita. Jadi mereka jadi manja, mereka jadi menggampangkan, mereka jadi nggak ngiat kita. Makanya tadi Pak Erik bilang, ketika kita menjadi asisten harus ada sisi figur kepada diri kita, itu harus ada sisi figur. Figur itu apa? Misalnya kita harus melihat pada saat awal, nah ini teman-teman harus paham, pada saat awal Anda harus mulai dengan sesuatu yang memang betul-betul figur. Figur itu artinya Anda harus menunjukkan Anda itu figur. Figur itu apa? Anda misalnya boleh bercanda, tapi cara candaan Anda itu harus canda yang smart asisten. Nah, kadang-kadang kita itu dari awal, karena kita, sebenarnya kenapa begitu? Jangan-jangan ada quote, ya, ada quote atau ada sign yang kita tunjukkan kepada mereka sehingga mereka merasa kita ini safe. Misalnya gini, oke teman-teman sekalian, kita juga sama-sama mahasiswa ya, jadi Anda sama saya sama-sama belajar, jadi kita anggap saja kita sebagai teman. Anda sendiri kan yang open, iya? Kita sama-sama belajar aja teman, kita nih apa? Kenapa asistennya ngomong gitu Mas Danang? Karena dia belajar sama asisten yang lain. Kenapa asisten ngomong gitu? Karena asistennya cantik nih. Nah, ya kita hanya teman ya, kita say hello supaya dia seolah-olah bisa masuk tuh. Di situ perangkapnya dia. Terus yang kedua, pada saat asisten, si asisten lebih fokus sama yang cewek. Dikit-dikit cewek. Yang cowok kan kamu Mas. Yang dia aja mendekati si cewek nggak bisa-bisa, apalagi dia ingat teori Pak Erik waktu kuliah umum, selisih wanita menikah itu selisihnya 2-3 tahun, itu jawaban para wanita-wanita yang di Zoom ini nggak mungkin jadi istri Anda, dia akan dilirik oleh kakak-kakak kelas Anda,
yang tidak laku di angkatannya, dan dia mulai melihat, oh jadi kakak kelasnya asisten ini teori Pak Erik ini benar, dan Anda setiap ngomong yang cewek terus, yang Anda suruh yang cewek terus, dia ngamuk dia Mas, wah ini nggak bisa ini, dia bikin somasi, nah, kelihatan sekali Anda. Maka kalau Anda misalnya tujuan Anda, misalnya ini saya kasih contoh, ini tujuan Anda ke Indah Susilowati. Awal-awal jangan ke Indah dulu, ya mungkin Mas Faisal monggo, ya mungkin silakan. Mbak Indah monggo. Nah, ganti lagi muter-muter gitu loh. Kalau dikit-dikit itu terus kelihatan banget. Jadi quote yang kita berikan tanpa sadar itu juga akhirnya memberikan jalan bagi mereka untuk ingin akrab tapi lupa kalau ini asisten. Mas Danang tidak melakukan itu, tapi teman yang lain melakukan itu, gitu loh. Nah, karena melakukan itu, jadi persepsinya asisten sama kok. Padahal belum tentu asistennya sama. Maka saya bilang tadi, sebagai teman boleh, tapi teman harus tetap bisa jadi figur. Jadi memulainya, ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Ya, mau Anda panggil apa terserah. Kakak-kakak sekalian, terima kasih. Saya Erika Disaputra, asisten Anda hari ini. Beda kan? Beda loh. Saya Erika Disaputra. Oke, anggap aja sebagai teman. Ya udah Anda sendiri yang open kok. Saya Erika Disaputra, asisten Anda di mata kuliah ini. Terima kasih sudah join. Ya, tak kenal maka tak sayang. Maka supaya saling sayang, kita kenalan dulu ya. Nama saya Erika Disaputra. Saya semester 3. Dan semester 5, boleh panggil Mas Erik atau bisa panggil Kak Erik. Anda jangan bilang, kita sama kok. Anda bilang sama, ya udah Anda buka sendiri. Oke? Ya udah Anda enjoy aja. Baik, terima kasih ya. Boleh belajar, sharing. Pengalaman saya yang sudah dengan materi yang lalu bisa saya sharing kepada Anda. Dan mudah-mudahan Anda juga semakin lebih kuat dari saya. Nah, Anda sampai canda gitu tetap punya postur kan? Tapi kalau Anda sudah banyolannya udah kayak startup, sehingga nggak ada batasan, nah di situ peluangnya. Mereka akan masuk ketika Anda ajak serius lagi. Anda sudah dianggap friend, gitu. Karena sudah kesan di awalnya sudah kena. Jadi Mas Danang dan teman-teman sekalian, ini kan kerja tim. Nggak hanya kerja Mas Danang sendiri. Jadi teman-teman harus sama polanya. Jadi walaupun Anda suka banget yang cewek, aduh yang cewek kok cakep banget ya. Beneran deh ini. Beda, tetap harus jaga figur gitu, tetap jaga figur, tapi tidak serius dan jaga figurnya dengan apa ngamuk marah gitu, enggak, tetap bersahaja, tetap bahasanya menyenangkan, tapi punya sesuatu. Nah, cara menyambutnya gimana? Emosional tadi. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu, maka kita lihat, oh ini batasan saya bisa bercanda dengan mereka, atau batasan saya harus jaga saya asisten. Jadi kalau di awal kenalan itu harus tahu, saya asisten Anda. Kalau saya asisten Anda di mata kuliah praktikum ini, saya asisten Pak ini di mata kuliah ini, jadi saya juga asisten Anda. Silakan kita sama-sama sharing, sama-sama belajar. Jadi kita nggak sama, tapi sama-sama kita adalah sama-sama belajar bersama. Kan gitu ya. Nah, enaknya kalau kita punya figur dan komunikasi kita lancar, mereka akan welcome ketika ada persoalan yang bisa sama-sama diselesaikan. Ketika kita minta, baik teman-teman, kita akan bagi breakout Zoom-nya untuk Anda diskusi. Ya, saya beri waktu ya, 15 menit dari sekarang. Silakan. Terus supaya punya figur Mas Danang, ketika Mas Danang memberikan tugas, uji coba pertama, misalnya kuis, setelah itu, besoknya Mas Danang publish nilainya. Itu bikin Anda punya figur. Oke ya, jadi yang nggak ngerjain, yang anggap Anda biasa, mulai mikir, oke ya, ini nilai Anda kemarin, saya akan akumulasikan, dan nilai ini nanti akan kita rekomendasikan ke dosen untuk jadi nilai akhir Anda. Jadi saran saya tetap bersemangat ya. Walaupun Anda senyum, tapi dengan Anda punya figur ngasih itu, wah mereka juga, waduh, nggak bisa main-main nih ya Mas Danang nih. Mas, kemarin saya belum ngerjakan tuh Mas. Terus masih bisa disusul nggak Mas? Wah, mulai kalah dia sebenarnya. Kita tetap positioning. Oh, nggak bisa Mas. Nah, jangan, itu bikin frontal lagi. Oke. Baik, saya kasih waktu sampai jam pada maghrib bisa. Siap Mas, saya kerjain. Nah, boleh, saya tunggu. Nah, itu Anda positioning. Baik Mas, saya kasih waktu sebelum berganti hari. Jadi Mas, pokoknya sebelum berganti hari. Apa yang kalau sebelum berganti hari? Tidak minta kembali lagi. Jangan dong, ya sebelum berganti hari. Jadi kita tetap punya positioning gitu Mas Danang. Dan ini harus bareng-bareng ya. Nggak hanya kerjanya Mas Danang sendiri. Mas Danang yang sudah gitu, yang lain matain gara-gara ada yang cantik atau ada yang biasa kan. Di kelas itu, di Zoom, ada mahasiswa lebih tua usianya dari kita. Kita kan nggak pede jadi, ini wajah banget. Berapa? 4 baru terlambat kuliahnya. Wah, kita jadi nggak pede tuh. Jadi persepsi. Jadi mahasiswa itu
Walaupun dia usianya Anda sebenarnya dari ya bukan usianya, semesternya. Udah bisa lebih tinggi. Makanya Anda jadi asisten. Tapi ada juga Pak, semester 1 tapi wajahnya tua. Ya itu memang nasib keadaannya terlalu sering berteman sama orang tua gitu. Kemudian Mas Danang ini bisa menjawab antara beda tipis figur dengan acceptability, penerimaan itu memang tipis sekali bedanya. Semua yang melakukan itu kitanya, dari cara komunikasi kita, dari kita bersikap sebenarnya nanti yang membedakan. Sukses terus ya, dicoba terus. Nanti Mas Danang akan semakin expert dalam praktikum. Itu di chat Zoom ini. Boleh saya baca Mas Fikri ya. Ketika ngajar di kelas, mayoritasnya kurang tertarik dengan mata kuliahnya, itu bagaimana menyampaikan materinya? Apakah kita evaluasi untuk mengumumkan mereka, atau kita kasih kesimpulan yang perlu saja? Kenapa orang tidak tertarik dengan mata kuliahnya, atau mata kuliahnya sudah dianggap susah dulu? Nah, bagaimana cara kita dengan senang menyampaikannya? Misalnya begini, ketika belajar mata kuliah ini, kita kasih tahu apa sih yang buat Anda, apa dampaknya ketika Anda belajar mata kuliah di masa depan. Jadi kita kasih goals. Belajar ini tuh apa dampaknya di masa depan. Gitu. Kita kasih itu. Kenapa orang melakukan? Karena dia ingin tahu apa tujuannya. Tahu nggak? Nah, ketika ternyata belajar ini untuk ini. Nah, itu dia akan muncul motivasi dalam saya harus belajar ini. Terus yang berikutnya dalam praktikum kita bisa menyampaikan dengan keadaan yang santai. Misalnya, oh ini mata kuliah sulit. Anda bisa putarkan musik-musik deep yang ekstra itu dalam arti gini. Kenapa jadi ekstra? Mungkin karena kita yang terlalu banyak fokusnya. Ya, saran saya, mulai kita ajak ke mereka juga. Mereka bikin diskusi. Mereka bantu di breakout room. Mungkin orang akan terbebani ketika dia mengerjakan sendiri. Nah, kita kasih dia berkelompok. Mereka berdiskusi. Kita minta mereka presentasi. Nah, dengan begitu kan kita langsung tahu, oh, apa yang mereka sudah dapatkan. Apakah kita kasih kesimpulan yang perlu saja? Ya, kesimpulan itu kan benang merah dari rumusan masalahnya sebenarnya. Jadi apa mata kuliah ini? Ya itulah nanti jadi kesimpulannya. Silakan saja kesimpulannya mau kita sampaikan seadanya, lalu kita minta mereka juga bisa memberikan kesimpulan dari itu semua, itu juga nggak apa-apa. Intinya ada interaksi. Jadi kalau berat sebelah, beban sebelah ke kita memang jadi capek. Jadi kalau di Zoom ini kita harus berbagi juga dengan mereka. Itu Mas Felix ya Pak Erik. Kak Leon, ada beberapa pertanyaan audiens. Pak menyanggupi beberapa pertanyaan untuk dijawab ya. Mengingat sudah menunjukkan jam 10. Oh, ini hanya mengingatkan. Ya, ikut saja. Satu lagi Kak Mabela, Rara. Ya, ini saya kenal. Mabela, bagaimana sikap kita mahasiswa tidak responsif? Misal ketika ditanya tidak ada yang menjawab. Terima kasih. Anggap saja mereka jawab. Pak, mereka nggak jawab. Anggap saja mereka jawab. Teman sekalian, apa kabar? Apa kabar? Nggak jawab. Apa kabar? Nggak jawab. Jangan capek. Langsung aja. Teman sekalian, apa kabar? Semoga baik ya. Ya, saya yakin ada kabarnya baik. Cuman masalah jaringan, kuota, mempengaruhi semua. Tapi saya tahu Anda baik. Coba beri reaksinya buat kita semua. Minta aja kasih reaksi. Oke teman sekalian, apa kabar? Yang baik kasih reaksinya dong. Reaction yang baik-baik, ada reaction love, ada reaction tepuk tangan, ada reaction jempol, ada yang ngasih reaction menangis tertawa. Lalu saya tanya, kamu beda sendiri, kenapa reactionnya itu? Mohon maaf Pak, tadi salah pencet. Oh, udah bahagia. Jadi asisten itu jangan susah pokoknya. Oke, mereka nggak dengar, kita enjoy aja gitu. Ya, Kak Indah ya, pokoknya bahagia aja. Gitu. Pak, bagaimana menolak yang bukan sebenarnya? Misalnya diminta memberi penjelasan, malah minta jawaban. Oke, kasih. Ya itu tahu kalau perusahaan itu, kalau lembaga training itu, kalau mau ngasih tips dan trik, ya tahu kan? Nah, dia kasih itu satu, sisanya suruh baca, suruh ikut training gitu. Pak, gimana ya jawabannya? Oh gini, jadi jawaban itu mengarah ke sini Mas. Nah, bagaimana selanjutnya? Coba buka Google. Gitu. Jadi pancing aja dengan satu pola pikir. Saya yakin mereka pasti.
Ya, minta jawaban. Kecuali kalau memang dari kita sudah ada tuh yang deketin yang asisten, ada, mahasiswinya butuh jawaban dong, dikasih, di-share tuh rame-rame, ya kan? Ada juga tuh gitu. Yang bertanya ini butuh. Oke, jadi kembali ke kita, pokoknya antusias terus dalam menjalankan kenapa kita jadi hebat? Karena kita banyak sekali case yang kita lakukan. Itu lah, banyak sekali persoalan yang kita hadapi sehingga itu buat kita jadi lebih kuat. Dia ada persoalan satu, jangan langsung susah ya. Nanti sutradara mau, ya ganti. Yang bahagia apa? Rolling action. Ya gimana tadi? Jangan. Aduh, ini pertanyaan kok susah banget. Nih bikin capek nih Mas. Matiin kamera. Langsung ngomong. Cut. Tarik nafas dalam. 1 menit, pikirkan yang bahagia. Es krim kayaknya enak. Misalnya gitu kan. Sudah, buka kamera. Langsung dengan action. Sorry tadi ya. Ada lagi minum tadi biar bahagia aja ya, enjoy. Oke, tadi pertanyaannya. Oh ya, siap. Itu boleh, Mbak. Jadi udah happy lagi aja. Jangan langsung berubah. Pokoknya kalau Anda pertanyaan nggak suka ya, waduh, tanya nih, langsung aja. Tiba-tiba matiin aja kamera. Aduh, sorry. Ini jaringan. Pura-pura. Oke, pertanyaannya. Mulai lagi dengan wajah baru. Gitu. Kalau online tuh enak itu, ujian pendadaran ya. Wah, enak banget pemakluman. Begitu dia bingung, nggak tahu ya dengan pertanyaan dosen ya kan. Diam aja. Dia mikir tuh nyari jawaban. Halo Mas Faris. Halo Pak, aduh Pak, maaf Pak. Tadi saya unstable. Padahal dia unstable sendiri gitu. Bukan jaringannya unstable, dianya unstable. Dia apa jawabannya dicari dulu. Mas Faris. Mas Faris. Jaringan. Mas Faris, kok diem aja? Mas Faris. Oh, iya, Pak. Tadi unstable. Boleh diulangi, Pak. Tadi, Pak, jawabannya tadi Bapak ngomong unstable. Oh ya, Mas. Gini, Mas, pertanyaannya. Ini udah jawab-jawaban. Banyak strateginya. Online tuh enaknya di situ. Jadi unstable itu bukan jaringannya, unstable itu dianya. Nggak gerak dia. Diem. Mas Faris. Nggak gerak. Pak, gimana, Pak? Ilmu acting tuh. Oke, itu ya guys, nge-fresh ya. Mudah-mudahan bermanfaat nih. Oke, ada lagi? Oke, mohon maaf Pak. Waktu kita udah kemudian 11 menit. Mungkin teman-teman yang punya banyak pertanyaan lebih bisa ke channel YouTube-nya Pak Erik ya buat tanya boleh. Komentar. Boleh. Atau nanti kapan tadi ada live Instagram, ajak live Pak Erik. Nanti kita sharing hal-hal yang kondisi, misalnya kan punya Instagram ya, Forma Asisten ya, bikin acara live IG gitu kan sama Indah, siapa lagi, Gembul, Danang, nah, undang Pak Erik aja, Pak Erik ngobrol dong di IG kita, udah ngobrol di IG persoalan asisten, menarik juga. Oke, terima kasih. Boleh banget Pak. Ya terima kasih Mas Pak. Fikri dan teman-teman. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol via podcast asisten. Saya terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Waalaikumsalam. Mas, ini belakang saya ini suara pertukangan kuat sekali, terdengar nggak? Nggak, aman, Pak. Aman. Jadi dari clear ya. Padahal pertukangan jauh nih di antara gedung 1 gedung 2 ini sekarang dibangun gedung. Jadi mohon maaf, Anda yang punya kenangan indah di Selat sudah nggak ada lagi ya. Jadi gedung. Ini dibangun ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Asal dan teman-teman semua. Terima kasih untuk ilmunya Pak Erik. Oke teman-teman, tadi kita udah dapat materi luar biasa nih dari Pak Erik dan teman pasti belajar banyak dong tentang tentunya nggak tentang cintaan aja ya, tadi bisa dianggap itu analogi lah, karena kita dikasih analogi itu langsung connect. Nah, ketika teman-teman ketika pengen ngajar di kelas, membantu dosen di kelas, baik itu model sinkronus, asinkronus, atau mungkin secara live, teman-teman yang lainnya tutorial biar bikin teman mahasiswa nyaman tapi nggak nyaman banget, itu mungkin bisa diterapin tuh tadi. Dan juga terkait tadi kayaknya ada poin-poin yang saya tangkap seperti personal branding. Nah itu
Jadi asisten itu juga apa ya, punya value personal branding biar teman-teman bisa lebih selain dikenal adalah jadi panutan gitu. Jadi teman-teman di sini juga sekalian belajar gimana sih caranya jadi seorang yang terdorong untuk belajar, karena seorang panutan itu nantinya juga bakal terdorong untuk belajar sendiri. Jadi istilahnya ya kita dorong untuk belajar karena keadaan gitu teman-teman. Oke, teman-teman, untuk link presensi udah di-upload, udah di-drop di kolom chat. Silakan teman-teman jangan lupa buat presensi ya. Jangan lupa buat presensi kejadian PR. Baik, terima kasih Pak Erik untuk hadirannya dan untuk waktunya. Sehat-sehat selalu. Oke. Langsung aja setelah ini kita bakal masuk ke sesi ini. Jadi bareng-bareng, dan juga di sini nantinya kita ada special prize, ada special teman-teman jadi top 3 dalam SBK ini. Oke, mungkin 3 orang yang jadi yang terbaik di sini akan mendapatkan special merchandise. Untuk ice breaking, apakah teman-teman panitia udah siap? Oke. Oke, bisa dipandu breakingnya dari Mas Tio dan Mas Kevin. Silakan. Dan juga, jangan lupa teman-teman untuk itu ya, untuk presensi ya. Oke, boleh di subscribe channelnya Pak Erik di Erik Edi Saputra dan tanya-tanya apapun yang ada di channel YouTube tersebut di kolom komentar, poin sebenarnya. Nanti kita bakal open sesi ngobrol lagi ya Pak Erik, tanya gitu teman-teman. Tunggu aja. Oke, mungkin udah siap ya. Silakan Mas Kevin dan Mas Rio. Oke, terima kasih Mas Kevin. Selamat ya buat 3 teman-teman yang tadi udah kita pilih, yang udah panitia pilih, yang nantinya bakal kita hubungin di selanjutnya ya, buat buat penyerahan merchandise-nya. Oke. Oh ya, buat teman-teman yang tadi belum presensi, silakan presensi ya. Mungkin dari teman-teman panitia bisa up link presensi lagi biar teman yang tadi kelupaan buat presensi. Mungkin ada yang ke belakang dulu, itu bisa presensi lagi. Gitu. Oke, berhubung kita udah ada di penghujung acara, saya cukupkan ya buat acara kali ini, dan semoga nih banyak ilmu-ilmu yang tadi Pak Erik berikan itu teman-teman bisa tangkap, nggak hanya di analogi percintaannya aja, tapi bisa ditangkap ketika teman-teman mengajar membantu dosen di kelas. Oke, sebelum kita cukupkan, kita bakal ada sesi foto bersama dulu. Oke, mungkin teman-teman PDD bisa siap untuk take screenshot. Ini bukan foto bersama sih, screenshot bersama. Oke, silakan teman-teman untuk dokumentasinya sebelum kita mengakhiri acara training for trainer form asisten kali ini. Oke, apakah udah siap? Oke, ditunggu ya teman-teman ya. Jangan pada lihat dulu. Silakan teman-teman yang belum open kamera, silakan boleh open kamera. Yuk kita foto bareng-bareng buat dokumentasi. Siapa tahu ada yang pengen ninggalin kenangan ya, kenangan. Itu. Silakan boleh open cam dulu. Oke, udah siap ya. Oke. Yuk. Pose. Oke, udah siap. Boleh dipandu silakan Mas PDD. Halo teman-teman. Ya, aduh. Oke, jadi sebelum teman-teman foto nanti tahan pose mungkin sekitar 2-3 detik ya, gitu. Ya, tahulah ya cara screenshotnya gimana. Oke, jadi ini karena ada 6 slide ya, jadi nanti 6 gaya dulu ya, karena di tampilan teman-teman kan beda-beda. Oke, di tampilanku yang pertama, siap-siap. Pose terbaik dengan gaya terbaik, lampuku backlight, ya Allah. Oke, siap. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mantap.
Oke. Lanjut ke halaman kedua. Oke, masih banyak ya. Oke, siap-siap. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bentar ya. Bentar, ulang. Black screen. Screen 2. Oke, lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut berikutnya. Oke, hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke. Lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, halaman terakhir. Ya bentar, belum. Halaman ke-4. Oke, masih ada orang ternyata. Oke, siap. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, di halaman 5 dan 6 nggak ada yang open cam. Mungkin nggak usah ya. Oke, kalau gitu. Oke, kita ulang. Ada satu ternyata, ada satu yang kelewatan tadi. Oke. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sip, mantap. Oke, gitu aja dari aku. Mungkin kembalikan ke MC, Mas Afif. Oke, terima kasih Mas Rio buat dokumentasinya. Oh ya teman-teman, terima kasih yang udah hadir. Dan sebelumnya nih aku mau mengumumkan kalau misalnya sesi permasisten di sekarang ini itu nggak hanya TFT aja ya. Nanti kita akan ada 2 rangkaian acara lagi sebelum masuk perkuliahan, yaitu ada temu besar dan temu koor, di mana temu koor itu pada tanggal 23 September dan temu besar yang untuk seluruh asisten adalah tanggal 25 September. Jadi teman-teman diharapkan untuk bisa hadir ke kedua acara tersebut ya. Dan pastinya teman-teman udah lihat dong posternya yang udah di-upload ke grup WhatsApp. Oke. Mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman yang udah hadir dan semoga sehat selalu. Semoga materi yang disampaikan di hari ini bisa diimplementasikan dan juga bisa jadi pelajaran yang nantinya bisa teman-teman ulik lagi ke depannya. Oke, terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.